5, 4, 3, 2, 1. All system ready. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman sekalian. Baik, perkenalkan, nama saya Nabila Indah Permatasari dari kelas 2G Budidaya Ternak dari Politeknik Pembangunan Pertanian Goa. Tema hari ini yaitu kita akan menjelaskan tentang animal welfare atau yang biasa kita sebut dengan kesejahteraan hewan. Yang dimana penjelasan tentang animal welfare ini kita membagi menjadi 7 poin. Poin yang pertama yaitu kita akan menjelaskan tentang animal welfare. Yang kedua, penjelasan tentang sasaran animal welfare. Yang ketiga yaitu penjelasan 5 poin utama dalam animal welfare. Yang keempat tentang perundang-undangan yang mengatur tentang animal welfare. Poin yang kelima yaitu penjelasan tentang hewan laboratorium dan kesejahteraan hewan laboratorium. Dan poin yang keenam yaitu manfaat animal welfare bagi masyarakat. Dan poin yang terakhir yang ketujuh yaitu tipe kandang menurut animal welfare. Jadi kita akan masuk ke poin yang pertama yaitu penjelasan tentang animal welfare atau kesejahteraan hewan. Jadi, definisi animal welfare atau kesejahteraan hewan adalah suatu keadaan fisik dan psikologi hewan dalam upaya untuk melindungi lingkungannya. Animal welfare atau kesejahteraan hewan juga dapat kita artikan sebagai segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang harus diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari segala perilaku orang yang tidak baik terhadap hewan yang biasa dimanfaatkan oleh manusia. Di animal welfare memiliki 3 aspek penting. Yang pertama, welfare science, yaitu mengukur efek hewan melalui situasi dan lingkungan yang berbeda menurut sudut pandang hewan. Yang kedua, yaitu welfare etik, mengenai bagaimana manusia sebaiknya memperlakukan hewan. Yang ketiga, welfare law, mengenai bagaimana manusia memperlakukan hewan. Di dalam hal tersebut terdapat hewan liar, hewan ternak, baik itu hewan ternak besar maupun kecil, hewan ternak potong, hewan ternak kesayangan, hingga hewan ternak kerja. Penjelasan yang kedua yaitu sasaran animal welfare atau kesejahteraan hewan, yang mana sasaran animal welfare ini semua hewan yang berinteraksi dengan manusia, yang mana intervensi manusia ini sangat berpengaruh kepada keterlangsungan hidup hewan yang bukan hidup di alam. Adapun tujuan dari penerapan keserawan yaitu melindungi sumber daya hewan dari perlakuan orang dan badan hukum yang dapat mempengaruhi kesejahteraan dan kelestarian hewan, dan pada hakikatnya untuk kesejahteraan manusia itu sendiri. Selanjutnya ada poin yang ketiga, penjelasan 5 konsep animal welfare atau kesejahteraan hewan. Animal welfare memiliki 5 prinsip kebebasan hewan yang biasa kita sebut dengan Five of Freedom yang dicetus di Inggris pada tahun 1992. 5 prinsip kebebasan hewan ini yaitu yang pertama, bebas dari rasa lapar dan haus, yaitu hewan ternak mudah mengakses makanan dan minum yang berlimpah. Yang kedua, bebas dari rasa tidak nyaman, yaitu peternak mampu memberi lahan yang luas dan memberikan tempat istirahat bagi ternak yang nyaman. Yang ketiga, bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit, yaitu pencegahan luka, pencegahan penyakit, serta memisahkan kandang dari ternak-ternak tersebut. Yang keempat, bebas mengekspresikan perilaku normal. Maksudnya, hewan mampu mengekspresikan perilakunya dan memberikan tempat yang nyaman beserta memberikan ternak teman yang sejenis. Yang kelima, bebas dari stres dan tertekan, yaitu memberikan kondisi dan perlakuan yang nyaman dan baik bagi ternak agar tercegah dari penderitaan mental. Kelima faktor prinsip kebebasan hewan ini saling berkaitan, dan apabila salah satu dari faktor ini tidak terpenuhi, maka faktor yang lainnya akan terganggu. Selanjutnya, poin yang keempat, penjelasan tentang undang-undang yang mengatur tentang animal welfare atau kesejahteraan hewan.
dalam kesejahteraan hewan ada undang-undang yang mengatur tentang animal welfare atau kesejahteraan hewan, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 Pasal 22 tentang kesejahteraan hewan. Maka dengan peraturan pemerintah ditetapkan ketentuan dengan yang pertama tempat dan perkandangan, yang kedua pemeliharaan dan perawatan, yang ketiga pengangkutan, yang keempat penggunaan dan pemanfaatan, yang kelima cara pemotongan dan pembunuhan. Selanjutnya, poin yang kelima tentang penjelasan hewan laboratorium dan kesejahteraan hewan laboratorium. Apa sih perbedaan hewan laboratorium dan kesejahteraan hewan laboratorium? Hewan laboratorium adalah hewan yang diuji cobakan dalam penelitian untuk diambil hasilnya dalam bentuk biometrik ataupun menghasilkan sebagai hewan model untuk penyakit manusia. Sedangkan kesejahteraan hewan laboratorium adalah kondisi di mana hewan laboratorium ini dipelihara khusus untuk dijadikan uji percobaan dalam penelitian, yang mana keadaan fisik dan psikologinya sesuai untuk menunjang kualitas kehidupannya sesuai freedom. Selain itu, ada pedoman menggunakan hewan laboratorium. Yang pertama, replacement atau yang menggantikan, yaitu menghindari sebisa mungkin menggunakan hewan dalam penelitian. Yang kedua yaitu reduction atau mengurangi, yaitu strategi menggunakan hewan dalam jumlah yang sedikit. Yang ketiga yaitu refinement atau memperhalus, ialah upaya melakukan modifikasi di dalam manajemen pemeliharaan. Dalam uji coba hewan laboratorium ini yang biasa dijadikan hewan percobaan seperti kelinci, kucing, tikus, babi, kera, dan anjing. Poin yang keenam yaitu manfaat animal welfare atau kesejahteraan hewan bagi masyarakat. Kesejahteraan hewan tidak hanya bermanfaat pada hewan itu saja, tapi juga bermanfaat bagi manusia atau masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Seperti yang pertama yaitu meningkatkan rasa kasih sayang kepada orang untuk mengurangi perilaku kejam kepada hewan. Yang kedua yaitu meningkatkan keselamatan kerja dan membantu pekerjaan yang melibatkan hewan di dalamnya. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas ternak. Yang keempat yaitu meningkatkan hasil jual usaha dari peternakan. Selain itu, kita dapat belajar memilih kandang dan perkandangan yang baik untuk hewan ternak, serta pemeliharaan yang baik dan pengangkutan yang baik bagi ternak, serta tata cara pemotongan yang baik menurut kesejahteraan hewan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, poin yang terakhir atau poin yang ketujuh yaitu penjelasan tentang tipe kandang menurut animal welfare atau kesejahteraan hewan. Seperti yang dilihat saat ini, bahwasanya saya berada di salah satu kandang di Politeknik Pembangunan Pertanian Goya ini, yaitu kandang ayam petelur. Nah, ya seperti kita ketahui bahwa tipe perkandangan itu harus juga memiliki kesejahteraan hewan di dalamnya. Seperti 5 konsep kesejahteraan hewan. Konsep yang pertama yaitu bebas dari rasa lapar dan haus. Seperti yang kita saksikan bahwa di sini telah dilengkapi dengan tempat pakan ayam dan tempat untuk minum air itu tersendiri. Jadi bisa kita simpulkan bahwa konsep yang pertama telah terpenuhi. Untuk konsep yang kedua yaitu bebas dari rasa tidak nyaman. Nah, untuk mengetahui kesejahteraan hewan itu tersendiri, kita harus melihat bahwa apakah hewan ini sudah memenuhi kesejahteraan hewan yang kedua. Nah, yang seperti yang kita lihat saat ini bahwa hewan di peternakan ini atau hewan ayam petelur ini telah memiliki kesejahteraan hewan karena mereka bisa leluasa dan nyaman untuk mencari tempat-tempat yang berada di kandang ini. Jadi tipe kandang ini sudah sangat cocok untuk ayam petelur. Konsep yang ketiga yaitu bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit. Seperti yang kita ketahui bersama, di Politeknik Pembangunan Pertanian ini kita telah menyediakan obat-obatan reguler untuk ternak-ternak yang berada di sini. Seperti ternak yang di belakang saya ini yaitu ayam petelur. Nah, untuk penanganan penyakit di sini telah disediakan obat-obatan yang reguler dan pencegahan-pencegahan lainnya seperti menyuntikkan vaksin setiap minggunya kepada ternak ayam dan pemberian pakan 2 kali sehari yang membuat ternak-ternak ini tidak berkelahi untuk
mencari pakan mereka masing-masing, dan dengan seperti itu mereka terhindar dari luka dan penyakit. Poin yang keempat yaitu bebas mengekspresikan perilaku normal. Nah, untuk ternak tersendiri itu memang harus perlu kesejahteraan hewan yang bisa diminimalisir, seperti dapat mengekspresikan perilaku mereka secara normal. Seperti yang kita lihat di belakang ini merupakan tipe kandang bitter atau tipe kandang umbarak, yang mana ayam-ayam atau ternak ayam ini dapat dengan leluasa mengekspresikan perilaku normal mereka seperti yang berada, yang mana perilaku normal ayam ini harus sesuai dengan habitat sebelumnya. Nah, bisa kita simpulkan bahwa poin yang keempat ini juga sudah memenuhi kesejahteraan hewan. Poin yang kelima yaitu bebas dari rasa stres dan tertekan. Peternak harus mampu memiliki kemampuan untuk membuat ternak-ternak mereka tetap merasa nyaman di perkandangan dan membuat perkandangan itu untuk ditempati para ternak lebih nyaman. Nah, seperti yang kita ketahui di belakang saya ini sudah termasuk dalam upaya pencegahan stres dan tertekan pada ternak. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perkandangan bitter ini atau perkandangan ayam yang diumbar ini sudah memenuhi kesejahteraan hewan atau animal welfare, karena mereka sudah dapat menghasilkan ayam yang berkualitas, telur yang berkualitas, dan tempat tinggal ternak yang nyaman. Setelah penjelasan 7 poin tentang animal welfare atau kesejahteraan hewan, saya memiliki alasan tersendiri untuk masuk ke Politeknik Pembangunan Pertanian Goa ini. Alasan saya, dan seperti saya ketahui bahwa di kampung atau di desa, sebagian masyarakatnya itu memiliki penghasilan dari bertani dan beternak. Nah, alasan masuk saya di sini yaitu ingin memberi pengalaman saya serta ilmu saya kepada masyarakat kelak agar ekonomi pertanian di Indonesia ini mulai maju dan sejahtera. Dan saya juga bisa membuka lapangan kerja untuk membantu masyarakat-masyarakat sekalian terhindar dari pengangguran. Nah, adapun pesan saya untuk kali ini, jika kalian mempunyai cita-cita menjadi petani dan peternak yang sukses, maka pekerjaan kalian bukan hanya kerja keras, tapi juga kerja cerdas. Karena sebab pembangunan sebuah negara tercipta dari generasi mudanya. Pembangunan pertanian dan pengelolaan itu terbangun dari karya cerdas anak muda milenial. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.